Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Ustaz Lestari Effendi. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ustaz, saya ada tugas dari dosen, tugas mata kuliah sastra lisan untuk wawancara sastra lisan dari berbagai genre. Nah, di sini saya mau meneliti tentang sholawat dari Hasyim yang biasa dibaca sebelum sholat. Ya. Ustaz di sini sebagai apa? Saya di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini sebagai pengurus. Jadi saya pengurus, kebetulan saya di bidang dakwah perwakilan Kabupaten Jember. Dan untuk wilayah Jenggawa, tepatnya di Cangkring Baru, saya juga yang diamanai sebagai pengurus harian atau dzikir khotaman setiap pekan sekali. Apa penyebab sholawat itu diciptakan? Sholawat Bani Hasyim itu dulu ada dan dicetuskan oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Kisahnya kurang paham, tapi yang jelas sholawat Bani Hasyim itu beliau yang menjazahkan kepada Syekh Tolha Kadisatu Cirebon. Seperti itu. Apa arti dari sholawat tersebut? Sholawat Bani Hasyim itu artinya adalah Allahumma sholli ala. Saya lakukan, enaknya dilakukan. Allahumma, ya Allah, sholli ala nabi, berikanlah sholawat kepada Nabi il Hashimi, keturunan keluarga Hashim, Muhammadin, yaitu Sayyidina Muhammad, wa ala, dan juga alihi, keluarga Nabi Muhammad, wasallim tasliman, jadi keluarga Nabi Muhammad yang Allah selamatkan, dan salam sejahtera untuk beliau. Apa ada tawassul khusus tentang sholawat ini? Untuk sholawat Bani Hasyim ini biasanya kita membacanya tanpa tawassul. Di awal kita biasanya membaca sebelum sholat dan juga setelah kegiatan dzikir baru kita membaca sholawat Bani Hasyim. Dan diakhiri nanti tawassulnya bisa disampaikan sampai ke Syekhona Khalil, seperti itu. Kapan sholawat itu diciptakan? Kalau secara anunya saya juga kurang paham. Yang jelas sholawat Bani Hasyim itu sudah cukup lama. Saya mengikuti Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini mulai 2018. Itu sudah berpuluh-puluh tahun kegiatan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini sudah diluncurkan atau diiringi dengan pembacaan sholawat Bani Hasyim. Jadi sudah cukup lama ya. Kalau pasti tahunnya saya sedikit kurang paham, karena memang juga dari guru-guru yang kami mendapatkan ijazahnya, ilmunya tidak pernah menyampaikan kapan sholawat itu diciptakan. Kapan sholawat Bani Hasyim sampai ke Ustaz? Lalu Ustaz mengamalkannya di sini, di Cangkring. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa saya bergabung di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini mulai tahun 2018. Dan mulai saat itu saya juga sebagai pengamal dari amaliyah TKN atau kita singkat TKN ini, berikut juga sholawat Bani Hasyim. Dan waktu itu saya mendapatkan ijazahnya atau bahasa kita itu ditalkin itu di Surabaya, tepatnya di Sitotopo, di Jalan Benteng. Siapa guru yang mengajari Ustaz sholawat ini? Beliau adalah Ustaz Suhri yang menyampaikan. Tapi di atas Ustaz Suhri itu ada beliau, guru mursyid kita adalah Syekh Muhammad Ali, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar.
Mengapa selawat tersebut diciptakan? Selawat tersebut diciptakan pernah disampaikan oleh guru kita bahwa selawat Bani Hashim itu selain media pendekatan kita kepada Allah melalui Rasulullah SAW sebagai junjungan kita, dan selawat itu banyak sekali nilai manfaat dan barokahnya, sehingga selawat Bani Hashim itu tetap dilestarikan mulai dulu sampai dengan sekarang. Bagaimana ceritanya selawat tersebut diciptakan? Selawat Bani Hashim itu yang saya dapatkan kisahnya dari seorang wakil talqin bernama Kiai Haji DRS Oto. Beliau itu dari Ciamis ya, Jawa Barat. Beliau pernah bercerita bahwa selawat Bani Hashim itu dulu ketika Abah Sepuh, yaitu Syekh Abdul Muhammad bin Nur Muhammad, beliau itu saat mondok di Kalisapu Cirebon kepada Syekh Tolha. Setelah beliau sudah dinyatakan lulus dari belajar ilmunya, maka beliau ingin bersyiar, ingin menjalankan ilmunya, menyebarkan ilmunya kepada masyarakat. Tetapi Syekh Tolha tidak mengizinkan beliau sebelum beliau mendapatkan sholawat Bani Hashim, ijazahnya sholawat Bani Hashim. Dan bersama dengan beliau Syekh Abdullah Mubarak Abah Sepuh itu ada 11 temannya yang juga sama-sama sudah selesai belajar ilmu. Akhirnya mereka oleh Syekh Tolha dikumpulkan setelah sholat subuh waktu itu. Jadi panggil, besok anak 12 ini setelah sholat subuh mohon untuk segera berkumpul. Untuk apa? Untuk mendapatkan ijazahnya sholawat Bani Hashim. Akhirnya mereka itu kumpul setelah sholat subuh, kumpul bersama. Mereka disampaikan oleh Syekh Tolha bahwa kalian ini akan mendapatkan ijazahnya sholawat Bani Hashim. Terus ada yang nyeletuk tanya, bukankah sholawat Bani Hashim itu yang biasa kita baca di sini? Ya benar. Tapi kalian akan mendapatkan ijazah itu langsung kepada ahlinya. Beliau juga termasuk yang mengijazahkan kepada Syekh Tolha. Siapa itu? Syekhona Holil, Bangkalan Madura. Begitu. Akhirnya Syekh Tolha meminta 12 orang ini untuk mendatangi beliau di Madura. Semuanya berbisik, kira-kira naik apa ya ke Madura ini? Apakah mungkin naik perahu, atau mungkin pesawat, atau mungkin perjalanan darat? Tapi apa? Prediksi mereka tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Tolha. Syekh Tolha menyatakan, simpan uang kalian. Kalian cukup bawa baju dan tidak boleh bawa uang. Terus Kiai, Syekh, kita ini ke Madura pakai apa? Naik apa? Kalian ke Madura harus jalan kaki ya. Oh, ya karena seorang murid itu sami'na wa ta'na kepada gurunya, akhirnya mereka 12 santri mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Syekh Tolha, yaitu jalan kaki dari Cirebon, dari Kalisapu Cirebon menuju ke Madura. Singkat cerita, di tengah perjalanan setelah mereka sampai di alas Cak Uban, ini alas yang sangat panjang, dan kalau kita dengar infonya atau beritanya, Cak Uban ini alasnya sangat angker. Jadi tidak ada orang yang berani ke sana. Nyampe di sana hampir mau maghrib. Mereka ambil wudhu. Ada di antara mereka yang bertanya, kita sholat di mana nanti? Sudah jalan aja, kita naik ke alas. Nanti kita sholat di atas sholat maghribnya. Oh dilalah, kok sampai di hampir naik di puncaknya Cak Uban itu kok ada musola kecil. Yang di sana ada berapa orang jamaah dan seorang imam. Imamnya itu manggil kita, ayo yang mau sholat undangan, suruh cepetan katanya. Ayo cepetan yang mau sholat. Padahal di alas seperti itu kok bisa ada musola. Setelah itu mereka 12 orang santri ini segera masuk ke musola itu. Saat sudah safnya lurus,
dan imamnya sudah mulai berniat. Usolli fardhul maghribi, pitik ireng, pitik putih, wedhus, kebo, reneo, endang mulio, di sini kandangnya katanya. Ini artinya seperti apa? Ketika beliau takbir niat sholat maghrib, beliau menyampaikan apa? Ayam hitam, ayam putih, wedhus, kerbau, kesinio, endang mulio, di sini kandangnya. Karena mereka itu merasa santri dan memang santri, mereka kok seperti ini, mereka kaget. Kok seperti ini niatnya? Akhirnya dari 12 orang itu 11 orang diantara temannya Syekh Abdullah Mubarak, mereka itu bubar, gak usah sholat maghrib. Akhirnya mereka itu balik lagi ke pondok, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sedangkan Syekh Abdullah Mubarak itu tetap mengikuti sholat. Ketika selesai sholat, Syekh Abdullah Mubarak ditanya oleh imamnya itu, "Loh Le, kok tetap di sini Le?" "Nggih Kiai, menurut kamu sholatku tadi sah apa enggak?" "Ya sah Kiai." "Loh kenapa kok sah?" "Kan aku bilang seperti itu tadi." Nah itu kan dilakukan sebelum takbir. Yang nggak boleh ngomong yang lain itu kalau sudah takbir. "Oh ya wis, sampean lulus. Mau kemana Le?" "Mau ke Madura." "Kalau Madura lurus ke sini ya jalannya." "Nggih Kiai." Akhirnya setelah sholat maghrib itu Syekh Abdullah Mubarak jalan sendiri, temennya nggak tahu kemana. Nanti ketemunya mereka di pondoknya lagi di Kalisapu Cirebon. Hanya singkat cerita Syekh Abdullah Mubarak langsung menuju ke Madura. Ternyata sebelum masuk ke dalamnya Syekhona Khalil, beliau itu sudah disambut di pintu gerbangnya oleh Syekhona Khalil. Ditanya, "Abdullah Mubarak ya?" "Nggih bener ya, kok tahu?" "Nyari siapa?" "Syekhona Khalil." Tapi Syekh Abdullah Mubarak juga kaget. Ini kayaknya orang yang tadi ngimami di Jaruban. Kayak itu. Ternyata yang ngimami tadi di atas Jaruban itu adalah Syekhona Khalil. Akhirnya singkat cerita Syekhona Khalil, Syekh Abdullah Mubarak langsung dipanggil oleh Syekhona Khalil dan diberikan ijazah. Langsung duduk, diberikan ijazah sholat Bani Hashim. Setelah selesai ijazah, gak dikasih minum, langsung suruh pulang. Tapi nyampe di pintu gerbang dipanggil oleh Syekhona Khalil, "Abdullah Mubarak sini, ayo tak antar kamu, tak antar ke pinggir pantai biar naik perahu." Akhirnya diantarlah Syekh Abdullah Mubarak oleh Syekhona Khalil, suruh naik perahu sampan yang cukup hanya untuk satu orang saja. Nah ketika suruh naik, Syekh Abdullah Mubarak ini bingung, mana kok nggak ada gayungnya, Akhirnya noleh ke belakang, Syekhona Khalil juga sudah tidak ada. Ya dengan keyakinan beliau, akhirnya beliau membaca sholawat Bani Hashim. Ketika membaca sholawat Bani Hashim ini, kok sepertinya sampan itu ada mesinnya. Jadi jalan sendiri, banter ya jalannya. Singkat cerita nyampe lah di pinggiran daerah Cirebon, dan di sana ternyata Syekh Abdullah Mubarak ini sudah ditunggu oleh gurunya yaitu Syekh Tolha. Syekh Tolha menyampaikan salam dan bersalaman dengan Syekh Abdullah Mubarak, "Bagus deh kamu lulus." Dari situ Syekh Abdullah Mubarak ini mendapatkan ijazahnya sholawat Bani Hashim karena kemurnian hatinya dan dia tidak mau berpikiran buruk terhadap orang lain. Beda dengan temannya yang tadi 11 orang. Mereka itu karena punya pikiran buruk terhadap seorang, hatinya nggak murni, maka dia nggak lulus mendapatkan ijazah sholawat Bani Hashim itu. Akhirnya Syekh Abdullah Mubarak ini dipersilakan untuk bersyiar ilmunya kepada masyarakat. Jadi itu cerita dari sholawat Bani Hashim yang sampai sekarang dilestarikan dan diamalkan oleh Jamiah Thariqah Qadiriyah Syadzaliyah, berasal dapat dari guru kita yaitu Syekh Abdullah Mubarak. Dari Syekh Abdullah Mubarak turun ke putranya yaitu Syekh Ahmad Swaibul Wafa Tajul Arifin, yang beliau adalah putranya sendiri sebagai guru mursyid. Dan sekarang yang melanjutkan adalah Syekh Kiai Haji Ahmad
Muhammad Ali Hanaf Akbar. Jadi beliau yang meluruskan sekarang seperti itu. Dan Sudah, Ustaz. Terima kasih. ya sama-sama, semoga apa yang kita bicarakan malam ini menjadi wasilah untuk kita semuanya bisa mendapatkan barokahnya